Alright, hello everyone, and peace of Christ to all of you. Lagi musim virus apa itu? Corona. Sampai orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kosong Mekah. Nggak ada yang berani umroh. Saya bilang ini Arab yang sekarang ini, Makkah yang sekarang ini sudah kehilangan giroh keislamannya. Kosong Mekah. Takut dengan penyakit. Takut dia dengan masalah. Takut dengan coronavirus. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Coba perhatikan, sebelum datang virus corona, Indonesia itu dikejutkan dengan munculnya ular-ular berbisa. Di setiap kompleks ada ular yang datang. Bahkan di masjid di Depok ada ular yang bersarang di mimbar masjid. Kenapa begitu? Allah berikan signal, Allah sengaja memberikan satu pengetahuan kepada kita bahwa di Indonesia ini banyak sekali ular. Ular yang ada di mimbar masjid itu tinggal menunggu mana nih ustadz yang munafik. Ada yang munafik banyak. And welcome to Rabbanians Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Perjanjian Lama. Halo semua. Seperti yang saya katakan pada video-video lain, sebenarnya saya ini malas bikin konten yang kesannya menyerang agama Islam. Tetapi, seperti yang barusan kita dengar, orang-orang seperti channel Rabbanians ini mencari gara-gara dengan menggunakan Alkitab, kitab suci umat Kristen, untuk mengklaim dengan sembarangan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Sebagai umat Kristen yang kitab sucinya digunakan, saya punya hak untuk membantah klaim tersebut. Apakah artinya saya berkata bahwa orang-orang seperti channel Rabbanians ini tidak boleh coba-coba menggunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan? Enggak, bukan begitu. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Tetapi, jangan marah dong kalau saya juga menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan nabi yang dijanjikan. Kalau teman-teman muslim dipersilakan mempertanyakan Alkitab, kenapa saya tidak boleh mempertanyakan Al-Quran? Apakah kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin? Kalau kamu tidak takut untuk mengetahui apakah selama ini kamu dibohongin, kenapa kamu tidak berani mempertanyakan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu benar, seharusnya kamu tidak perlu takut untuk dipertanyakan. Jadi begini guys, pada video ini, saya akan menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan nabi yang dijanjikan. Dengan kata lain, saya akan menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Al-Quran salah. Kalau kamu takut murtad, kalau kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin, lebih baik kamu berhenti nonton video ini sekarang. Karena semakin kamu nonton video ini, kamu akan semakin sadar bahwa apa yang kamu percaya selama ini adalah kebohongan, dan kamu akan murtad. Jadi bagaimana? Kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin, atau kamu berani murtad untuk melihat kebenaran? Yuk kita lanjut aja ya. Sebelum kita melanjutkan video ini, sebelumnya ada disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk menyerang suatu kelompok agama ataupun kepercayaan tertentu. Juga tidak bermaksud untuk membenci suatu pemeluk agama maupun keyakinan tertentu. Baik kalian itu Kristen, Buddha, Yahudi, dan juga Hindu dan sebagainya. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan keyakinan saja. Internet adalah platform publik yang mana penggunanya bebas untuk menyampaikan opini dan juga aspirasi mereka dengan cara yang sopan, santun, dan beretika. Itulah sebabnya video ini dibuat semata-mata hanya untuk memberikan informasi, wawasan, dan untuk menambah keyakinan, bukan untuk provokasi. Nah, seperti yang barusan kita dengar dari channel Rabbanians, saya juga mau mengatakan hal yang sama. Yaitu, video ini dibuat bukan untuk menyerang suatu agama. Bukan untuk membenci suatu agama. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan keyakinan saja. Internet adalah platform publik yang penggunanya bebas untuk menyampaikan opini dan aspirasi dengan cara yang sopan, santun, dan beretika, bukan untuk provokasi. Selain itu,
Saya juga mau menambahkan apa yang dikatakan oleh Rabanians dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Saya hanya menggunakan penggaris yang sama seperti yang digunakan oleh Rabanians untuk mengukur dirinya sendiri, kitab sucinya, nabinya, dan Tuhannya. Dan kamu sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan. Kamu sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa Muhammad bukan nabi. Dan kamu sudah siap menerima kenyataan bahwa Allah bukan Tuhan setelah lagu pembukaan video ini dimulai. Setuju ya? Oke? Crazy man became a prophet. 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 Hey. Crazy man became a prophet. 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 Hey, it's official now. Biasa kalau murtadin kelas ocok-ocok, kelas kampret gitu, saya sikat aja sih. Kayak kelas-kelasnya Saifuddin Ibrahim tuh kan kelas-kelas kecoa tuh. Iya, sangat gampang dipatahin, Pak. Serius, murtadin di Indonesia itu nggak ada apa ya? Nggak ada ilmu Islamnya. Ilmu Islamnya mereka pelajari setelah mereka murtad. Jadi mereka tidak punya kemampuan Islam. Dan kalau mereka bilang dulu Islamnya Islam taat, bohong. Sama seperti alasanku masuk Islam. Habis aku masuk Islam, aku masih ke gereja. Karena aku orang Katolik yang taat. Sama kan seperti kalian orang Muslim yang taat. Kalau kalian galau, apa yang kalian buka pertama kali? Apa yang kalian buka pertama kali? Quran. Kalian buka kitab orang lain enggak? Enggak, ngapain ya kan? Kalau dia orang Islam yang taat terus dia buka Bible ketemu petunjuk, dia bukan Islam yang taat. Ya, dengar. Ada murtadin yang berani ngomong kayak gitu, jawab seperti itu. Kalau dia seorang Islam yang taat, dia nggak akan buka kitab selain Quran. Kalau dia buka kitab lain, lu Muslim odong-odong, KTP doang. Ya, itu cara jawabnya. Ada juga jika ada orang mualaf yang cerita dia seorang kafir yang taat, lalu dia masuk Islam dengan membandingkan kitab Quran dengan kitabnya dia. Hati-hati, bisa jadi itu tipuan, ya. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini.
Penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Isa dengan agama Kristen. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lain kali jangan disebut-sebut doktor itu. Itu doktor bukan doktor dari Madinah itu, doktor kafir jadi nggak usah. Saya larang jemaah disebut-sebut saya doktor. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Apakah ada Rasulullah itu disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu? Khususnya topik kita ini adalah tentang seri Kristologi, jadi kita akan berbicara tentang Bible, kitab suci dalam Kristiani. Nah, ayat yang sama kalau di dalam New King James Version, ini maaf ya, beda banget dengan Al-Quran ya. Kalau di dalam Bible itu ada versi-versinya. Jadi sekarang kita melihat Bible yang bahasa Indonesia dan Bible dalam bahasa Inggris. Kalau Al-Quran itu seluruh dunia sama. Inti bahasan kita adalah ada kesaksian dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita kalau memang namanya Nabi Muhammad SAW tersebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan ini sebenarnya sudah cukup buat kita, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita nggak butuh lagi dalil yang lain. Tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah ingin mengungkapkan kepada kita lebih jauh daripada itu. Maka beliau menukil beberapa ayat-ayat Taurat dan Injil yang masih ada dalam kitab-kitab mereka sekarang, walaupun sudah banyak yang diubah. Seperti misalnya beliau mengatakan dalam kitab Taurat disebutkan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, hai Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu atas namaku, maka akan aku menuntut pertanggungjawabannya. Di kitab Ulangan, kitab nomor surah nomor 9 ayat 18-19 ini juga diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1983 tentunya. Dan ayat ini teman-teman sekalian sampai sekarang dalam terbitan terakhir Taurat masih ada. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Dari mana kenalnya? Dari mana tahunya? Mereka tahu dari kitab Taurat, Zabur dan Injil yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad datang, yang di sana sudah diberitakan oleh Allah bahwa kelak Nabi Muhammad itu akan datang sebagai Rasul yang terakhir. Permasalahannya, kira-kira masih ada nggak kita temukan dalil itu, informasi itu di dalam Taurat, Zabur dan Injil yang dimiliki oleh orang Nasrani sekarang ini? Sekarang kalau kita bedah, sebenarnya masih banyak kita temukan berita-berita ataupun informasi. Hanya saja Nabi Muhammad itu secara nama dibuang. Yang kita temukan di dalam Injil sekarang ini hanya dalam bentuk isyarat-isyarat atau sinyalemen-sinyalemen. Nama Muhammad secara langsung tertulis sudah mereka buang. Altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Salahkah terjemahan itu? Tak salah. Terjemahan ini tak salah. Lalu salahnya di mana? Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Dirobahnya kata Muhammadin sehingga kata itu hilang. Maktuban, tertulis. Banyak ustadz berceramah dulu memang ada, sekarang sudah dihapus. Ternyata bukan dihapus, mereka tidak menghapus, hanya saja diterjemahkan sehingga kata Muhammad itu hilang. Karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani mirip. Ternyata dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18
14 itu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Naik's favorite argument is the sign of Jonah argument he mindlessly copied from Ahmed Deedat. And that book of Jonah is 1 page. Book of Jonah less than 2 pages. When they threw Jonah overboard, was he dead or was he alive? When Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? The storm subsides and a fish comes and gobbles him up. A fish comes and gobbles him up. Dead or alive? When the fish swallows him up, was Jonah dead or alive? On the third day, the fish vomits him on the seashore. Dead or alive? The fish vomits him out. Jonah comes onto the shore. Was he dead or alive? If he died, no miracle. If he dies, no miracle. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. Says, I will raise them up a prophet from among the brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. The prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of all the major world religions. It's even mentioned in the Bible. If you read the Old Testament, it's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Almighty God says, Kali ini saya datang ke rumah Pak Menachem Ali, seorang pakar kristologi, pakar bahasa Semit. Bagaimana pendapat Pak Ali soal nubuat Nabi Muhammad yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan di kitab Taurat dan juga kitab Injil? Menurut versi Quran, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-A'raf, yakni surat yang ke-7 ayat 157. Tolong dibacakan teks terjemahan Indonesianya saja dulu. Surat Al-A'raf ayat 157 begini bunyinya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Iya, ternyata di sini disebutkan. Ternyata Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati itu ternyata tertulis di dalam kitab Taurat. Yang Taurat yang mana ini ya? Tindakan Anda ini benar-benar menjijikan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Shalom Bapak Ibu semua. Banyak para akademisi dan ulama Islam mencari pembenaran bahwasanya Muhammad disebutkan di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Video ini hanya akan mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam, khususnya para akademisi Islam, untuk mempertimbangkan kembali pernyataan itu. Karena nanti outputnya akan bertolak belakang dengan keyakinan mereka selama ini. Segala macam cara dilakukan untuk membenarkan, mencari ayat di mana Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Bahkan beberapa teman saya menuduh bahwa orang Kristen sengaja menyembunyikan identitas Muhammad dalam Alkitab. Selama ini, saudara-saudara kita yang dari Islam selalu mengatakan, pakai otak, pakai akal, situ waras atau enggak. Saya pribadi sebagai orang Kristen, seolah-olah dituduh tidak pakai otak. Oke, tidak apa-apa, anggaplah saya adalah orang yang selama ini tidak pakai akal sehat saya, tidak pakai rasio saya. Tidak masalah Bapak Ibu, kita ikutin. Ya, nah, saya mulai pakai akal sehat sekarang. Kalau Alkitab itu dikatakan palsu, kita tahu sendiri bahwa mayoritas orang Islam mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, kalau Muhammad ada dalam Alkitab, di mana Alkitab itu adalah kitab yang palsu, berarti pernyataan Muhammad dalam Alkitab itu juga palsu. Kenapa? Referensinya adalah palsu. Begitu kira-kira akal sehat orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah dikatakan bahwa Alkitab palsu, harusnya para akademisi, ustadz Islam, tidak lagi berbicara tentang Muhammad ada dalam Alkitab. Kenapa? Di kitabnya itu palsu. Kenapa mencari pembenaran pada kitab yang palsu? Harusnya perdebatan Muhammad ada dalam Alkitab stop sampai di sini, tidak berlanjut lagi. Harusnya sampai di sini tidak ada lagi ulama Islam dan para akademisi yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab.
Karena referensinya adalah dari sumber yang palsu. Jangan mencari pembuktian pada kitab yang palsu. Nah, kalau masih tetap juga berlanjut pembahasan Muhammad ada dalam Alkitab. Yang pertama, ustadz yang mengatakan Muhammad dalam Alkitab adalah ustadz yang sesat. Kenapa? Mengambil dari referensi yang palsu. Mengambil dari referensi yang sesat. Nah, orang yang mengambil dari referensi yang sesat adalah orang sesat. Mencari pembenaran kepada kitab yang sesat adalah sesat. Berarti ustadz yang mengatakan dan membenarkan dan mencari pembuktian bahwa Muhammad disebutkan dalam Alkitab berarti adalah ustadz yang sesat, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau masih tetap mempertahankan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab, itu berarti saudara kita itu mengakui bahwa Alkitab itu benar. Itu dulu. Kalau diakui Alkitab itu benar, baru pembahasan selanjutnya muncul, Bapak Ibu. Ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui kebenaran Alkitab, itu harus juga mengakui hal ini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Karena itu tercatat dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab dan Alkitab itu benar, berarti semua kisah Alkitab juga harus benar. Yesus harus diakui mati disalibkan demi menebus dosa manusia. Murid-murid Yesus dan para rasul adalah benar, termasuk Paulus sendiri. Dan yang keempat adalah apa yang melawan isi Alkitab, melawan Kristus, itu sama dengan antikristus. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, apakah Anda mengakui Alkitab itu benar? Kalau Anda mengakui Alkitab benar, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Baru bisa lanjut bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Ketika Anda tidak mengakui bahwa Alkitab itu benar, maka stop sampai di sini. Jangan cerita lagi bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Karena Anda sudah katakan bahwa Alkitab itu palsu. Jangan mencari pembuktian dari yang palsu. Carilah pembuktian dari yang benar. Masuk akal Bapak Ibu? Anda yang pakai akal sehat atau saya yang pakai akal sehat? Anda pakai akal sehat atau orang Kristen yang pakai akal sehat? Nah, sebagian orang mengatakan, itu kan perjanjian baru. Alkitab yang benar adalah perjanjian lama. Perjanjian baru tidak berlaku. Sebagian orang mengatakan demikian. Oke, kita ikuti. Kita ikuti Bapak Ibu. Baik, kalau Islam mengakui bahwa perjanjian lama adalah kitab yang benar dan itu masuk dalam Alkitab, perjanjian baru hilangkan. Berarti yang pertama, Anda harus mengakui Ishak adalah anak yang dikorbankan oleh Abraham. Ketika Anda mengatakan perjanjian lama adalah kitab yang benar dan perjanjian baru bukan kitab yang benar, berarti Anda harus mengakui Ishak adalah anak yang dikorbankan oleh Abraham, bukan Ismail. Yang kedua, Anda tidak boleh makan daging unta karena itu tidak sesuai dengan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus ibadah hari Sabat, bukan hari Jumat. Dan yang keempat, Anda harus mengakui semua para nabi perjanjian lama bukan beragama Islam, karena satu pun kalimat dalam perjanjian lama tidak ada yang mengatakan bahwa mereka beragama Islam. Dan yang kelima adalah semua kisah tokoh-tokoh perjanjian lama benar. Itu adalah tantangan bagi Anda. Coba pakai akal sehat Anda. Jadi, kalau ada ustadz yang mengajarkan Ishak bukan anak yang mau dikorbankan oleh Abraham, maka ustadz itu adalah ustadz yang sesat karena tidak sesuai dengan perjanjian lama. Masih bertahan? Baik. Nah, kalau masih tetap mengatakan bahwa perjanjian lama saja yang benar, perjanjian baru itu bukan Alkitab, berarti pembahasan bahwa Muhammad ada dalam kitab Yohanes harusnya tidak ada lagi, Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Kenapa? Nah, kitab Yohanes ada dalam kitab perjanjian baru. Jadi, kalau masih juga tetap ada ustadz yang membahas dan mempertahankan bahwa Muhammad ada dalam kitab Yohanes, mohon maaf. Berarti ustadz itu sesat. Karena Anda mengakui perjanjian baru bukan Alkitab. Kalau Anda sudah mengakui bahwa perjanjian baru adalah Alkitab, kembali lagi yang ke sebelumnya. Anda harus mengakui Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, Yesus mati disalibkan,
murid-murid Yesus dan para rasul adalah benar, termasuk Paulus sendiri, dan Anda jangan jadi antikristus. Ada seorang dokter dari India dan seorang ulama dari Indonesia yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kidung Agung. Nah, kembali lagi pakai akal sehat. Kidung Agung adalah satu kitab yang unik yang telah dicap oleh banyak orang Islam, termasuk para akademisi Islam, dianggap sebagai kitab porno. Yuk, pakai akal sehat. Kalau begitu, mengapa harus mengutip kitab porno untuk membuktikan Muhammad ada di sana? Akal sehat. Balik lagi akal sehat. Nah, saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu untuk kita lihat apa teksnya dalam Perjanjian Lama. Saya dibantu oleh The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Saya dibantu juga The New International Commentary on the Old Testament, Song of Songs. Dan saya juga dibantu oleh NLT Study Bible. Nah, kita lihat dulu dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Beliau, yaitu dokter dari India, itu mengatakan bahwa Muhammad ada dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Perhatikan kata Mahmadin. Hikum mametakim wekullo Muhammadim zedodi wezere benot Yerusalem. Mahmadim punya kata dasar adalah Mahmad. Yang diterjemahkan oleh beliau itu adalah Muhammad. Dan itu diakui juga oleh seorang ustadz di Indonesia ini yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Nah, setiap kata Mahmad adalah Muhammad. Baik. Biasanya para akademisi Kristen akan membantah hal itu. Bukan itu maksudnya. Ya, karena memang Kidung Agung adalah alegori kisah cinta dan keintiman antara Tuhan dengan bangsa Israel yang digambarkan lewat kisah cinta sepasang kekasih. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Kidung Agung 5 ayat 16 itu berbicara tentang keinginan seorang perempuan untuk mencium suaminya. The woman ends her description with an indication of her desire to kiss him. Her comments anticipate a deep kiss. Jadi, perempuan itu ingin memberikan ciuman yang spesial kepada kekasihnya. Dan dia berharap itu. Nah, desirable itu ditulis di situ Mahmadim. Nah, arti Mahmad dalam bahasa Ibrani itu adalah desirable, yang diinginkan. Nah, tapi tetap saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bukan. Itu bukan bicara tentang keinginan saja, tapi itu bicara tentang Muhammad. Baik, kita ikuti Bapak Ibu. Nah, pakai akal sehat lagi. Kidung Agung itu adalah kisah sepasang kekasih antara Salomo dengan gadis Sulam. Salomo memerintah sekitar 971 sampai 931 sebelum Masehi. Sementara Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam hidup sekitar tahun 570 sampai 632 Masehi. Nah, kalau kita hitung berdasarkan akal sehat rentang waktu, itu butuh sekitar 1500 tahun mulai dari gadis Sulam itu dengan Nabi junjungan yang dari Islam. Bapak Ibu, nah, sekarang pertanyaannya, pakai akal sehat lagi. Apakah gadis Sulam itu masih hidup pada zaman Nabi junjungan mereka? Tentu saja tidak. Perempuan itu sudah pasti meninggal dunia. Nah, mencintai orang yang sudah meninggal dunia, itu disebut apa Bapak Ibu? Nekrofilia. Jadi mohon maaf ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab, itu berarti mereka telah mengakui Nabi junjungan mereka adalah seorang nekrofilia. Saya percaya tak ada satupun saudara-saudara kita yang dari Islam yang mau mengakui Nabi junjungannya adalah seorang nekrofilia. Nah, kalau Anda tidak mau mengakui itu berarti stop. Jangan cerita lagi bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Nah, seperti yang diungkapkan di awal tadi, dikatakan bahwa Mahmad itu adalah Muhammad. Baik, kata Mahmad juga kita temukan di dalam kitab Yehezkiel.
Lebih tepatnya adalah Yehezkiel 24 ayat 16. Perhatikan dalam bahasa Ibrani ini. Ben Adam, hinni lokeha mimmeka et mahmad. Nah, ini uniknya lagi Bapak Ibu. Ini sangat unik sekali. Kitab Yehezkiel juga adalah salah satu kitab yang dicap sebagai kitab porno oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Coba bayangkan, ada 2 jenis kitab porno yang mengandung kata identitas Muhammad. Pakai akal sehat. Sudah mengatakan Alkitab porno, tetapi 2 dari kitab porno Muhammad ada di sana. Nah, perhatikan kata Muhammad juga muncul di situ. Hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Dia yang sangat kau cintai, Muhammad. Kalau katakan bahwa Muhammad adalah Muhammad, yuk kita pakai akal sehat lagi. Yehezkiel adalah seorang nabi dan dia berjenis kelamin laki-laki. Kalau Muhammad dikatakan di situ adalah Muhammad, kita tahu semua pasti nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam adalah laki-laki. Kalau Yehezkiel mencintai Muhammad, berarti laki-laki mencintai laki-laki. Mohon maaf, itu disebut apa Bapak Ibu? Homoseksual. Gay. Bapak Ibu, apakah Anda mengakui hal itu? Tentu saja tidak. Berarti stop. Jangan cerita lagi Muhammad ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan hati-hati mengatakan Muhammad ada dalam Alkitab. Situ masih pakai akal sehat? Tema yang sudah sering saya bahas, Bang Samuel, yaitu tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kesempatan ini, saya pun ingin mengklarifikasi ya, bahwa kami umat Islam sama sekali tidak mengais-ngais kenabian Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Ya. Jadi ada dan tidak adanya. Ya, nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab, maka kami meyakini 100% bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, ya, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, ya, syaidul anbiya wal mursalin, ya, pemimpinnya, kuriosnya para nabi dan para rasul. Izinkan saya menjelaskan salah satu nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible. Nah, meskipun di dalam Bible tidak kita temukan nama Muhammad, mungkin banyak orang yang bilang, wah, umat Muslim memaksakan nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible. Sebenarnya ini nggak memaksakan, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan terus baca, insya Allah ketemu. Tapi namanya nggak ada, hanya ciri-cirinya yang akan kita temukan. Mengenai Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6, bahwa Nabi Muhammad telah diramalkan dan dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Itulah sebabnya kenapa aku termotivasi untuk membuat video ini. Nah, Rabanes mengutip surat As-Saff ayat 6. Yuk kita baca bersama Al-Quran surah 61 ayat 6. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Karena Yesus yang ada di dalam Alkitab bukan cucu Imron. Dan semua orang tahu bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon korma. Jadi, siapa orang yang bernama Isa cucu Imron yang lahir di bawah pohon korma? Saya nggak tahu. Yang pasti, Isa cucu Imron yang lahir di bawah pohon korma itu
bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Apakah benar ada orang yang bernama Isa cucu Imron yang lahir di bawah pohon korma? Silakan pertanyakan Al-Quran. Jadi paham ya, kalau ada teman-teman muslim yang merujuk Al-Quran surah 61 ayat 6 untuk berkata bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab bernubuat tentang kedatangan Rasul Ahmad, kalian salah alamat. Nah, sekarang kalian lihat sendiri bahwa Al-Quran berkata, Isa memberitakan seorang rasul yang bernama Ahmad. Benar ya? Kalian lihat gak ada tanda kurung di situ? Tanda kurung Muhammad. Apa artinya tanda kurung itu? Artinya, nama yang tertulis di dalam Al-Quran adalah Ahmad, tetapi dikoreksi oleh manusia menjadi Muhammad. Kenapa nama yang tertulis di situ adalah Ahmad dan harus dikoreksi menjadi Muhammad oleh manusia? Yang pertama, apakah Allah salah sebut nama? Seharusnya Muhammad, tetapi Allah salah sebut nama sehingga menjadi Ahmad. Oleh sebab itu butuh dikoreksi oleh manusia dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua, yang Allah maksud memang Ahmad, bukan Muhammad. Umat muslim yang tambah-tambahin sendiri firman Allah dengan tanda kurung supaya cocok menjadi Muhammad. Padahal yang dimaksud adalah Ahmad. Siapa Ahmad yang dimaksud? Mungkin Ahmad Dedat, mungkin Ahmad Dhani, atau mungkin Ahmad-Ahmad yang lain. Saya nggak tahu, dan itu tugas kalian yang muslim untuk bertanya-tanya. Kenapa di situ namanya disebut Ahmad, bukan Muhammad? Kalau kamu coba membantah dengan berkata bahwa Ahmad sama dengan Muhammad, berarti kamu menjawab dengan pilihan nomor 1. Allah salah sebut nama. Seharusnya Allah menyebut nama Muhammad, bukan Ahmad. Kalau kamu berkata bahwa Ahmad sama dengan Muhammad, coba sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Bolehkah umat muslim bersyahadat dengan mengucapkan nama Ahmad? Bersaksi bahwa Ahmad adalah Rasul Allah. Di Al-Quran tertulis bahwa nama Rasul yang dijanjikan adalah Ahmad, kan? Kenapa kalian tidak boleh bersaksi bahwa Ahmad adalah Rasul Allah? Kalau Ahmad dan Muhammad itu sama. Jadi jelas ya, Al-Quran surah 61 ayat 6 ini aja udah cukup untuk membantah bahwa Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan. Karena Nabi yang dijanjikan menurut Al-Quran surah 61 ayat 6 adalah Ahmad, bukan Muhammad. Kecuali teman-teman yang muslim mau berkata bahwa Allah salah sebut, atau Al-Quran sudah korup, sehingga perlu dikoreksi oleh manusia dengan tanda kurung. Oke? Yuk kita lanjut. Nah, mengenai nubuatan yang akan kita bahas ini berkaitan erat dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 146, di mana sebenarnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani sebenarnya mereka lebih mengetahui ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana informasi yang terdapat dalam kitab mereka. Nah, Rabanes menyebut surah Al-Baqarah ayat 146. Yuk kita baca Al-Quran surah 2 ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya dalam kurung Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui dalam kurungnya. Nah, poin pertama yang saya ingin teman-teman perhatikan adalah tanda kurung. Kenapa mesti dikoreksi pakai tanda kurung lagi oleh manusia? Kenapa Allah tidak menyebut nama Muhammad di situ? Apa? Bahasa Arab. Kalau Allah berkata bahwa orang-orang yang telah kami berikan Taurat dan Injil mengenal Muhammad dalam bahasa Arab, kan nggak perlu dikasih tanda kurung lagi oleh manusia. Dikasih tanda kurung karena memang dalam bahasa Arabnya nggak ada. Kenapa Al-Quran, firman Allah yang katamu sempurna, harus dikoreksi lagi dan lagi dan lagi oleh manusia? Masa firman Allah harus dikoreksi dengan tanda kurung oleh manusia? Saksikan betapa sintingnya orang ini. Ketika Christian Prince menuduh penerjemah Al-Quran menambahkan kata-kata dalam tanda kurung sebagai tindakan pemalsuan, sesungguhnya Christian Prince lah yang memalsukan dan melencengkan terjemahan Al-Quran gara-gara mengabaikan tanda kurung. Padahal kata-kata dalam tanda kurung ini diselipkan oleh penerjemah Al-Quran
Kata-kata dalam tanda kurung ini diselipkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai benteng untuk melindungi dan menuntun siapa saja yang membacanya. Apakah Christian Priest mengerti ini? Dia tidak tahu. Ketika seorang dai berceramah menjelaskan ayat Al-Quran, sesungguhnya dia sedang membangun penjelasan dalam tanda kurung. Namun, karena disampaikan dalam ceramah, jelas tanda kurungnya tidak kelihatan. Karena orang bingung, mudah disuapi dengan ajaran sesat. Udah mulai bisa lihat kan bahwa Al-Quran tidak sempurna? Yuk kita lanjut bahas Al-Quran surah 2 ayat 146 ini dengan koreksi tanda kurung yang diselipkan oleh manusia. Kita anggap maksudnya seperti yang teman-teman muslim pahami. Orang-orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka. Betul ya? Nah, pertama, silakan teman-teman pertanyakan kenapa dikatakan orang-orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri. Kenapa tidak dikatakan umat muslim mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri? Aneh gak dikatakan orang-orang Yahudi dan Kristen yang mengenal Muhammad, bukan orang-orang muslim? Kalau menurut kamu tidak ada yang aneh dengan ayat ini, sekarang saya kasih contoh supaya kamu lebih paham ya. Saya, tanpa ragu, adalah nabi. Buktinya, sebagian orang-orang Korea Utara tahu banget bahwa saya adalah nabi. Seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Ada yang aneh gak? Kalau menurut kamu tidak ada yang aneh dengan pernyataan saya tadi, ya udah deh, berarti saya beneran adalah nabinya kamu. Hah? Apa? Muhammad adalah nabi terakhir. Oh, kamu salah. Muhammad menubuatkan bahwa akan datang nabi tanpa ragi dari Indonesia. Al-Quran yang kamu pegang sekarang itu sudah korup. Nih, sekarang lihat ya buktinya ya. Surat Abal-Abal 1 ayat 1. Sesungguhnya Muhammad menubuatkan datangnya nabi tanpa ragi. Jelas kan? Nih, lihat lagi ya, surat Abal-Abal 1 ayat 2. Sesungguhnya sebagian orang-orang Korea Utara mengetahui bahwa tanpa ragi adalah nabi, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kalau mereka berkata tidak tahu, sesungguhnya mereka sedang berdusta. Bagaimana? Percaya bahwa saya adalah nabi beneran cuma gara-gara saya asal ngejeplak seperti itu? Udah bisa lihat belum ada yang aneh pada Al-Quran surah 2 ayat 146? Coba sekarang teman-teman yang muslim jawab. Seharusnya yang mana yang benar? Orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, atau orang Islam mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri? Kalau kalian setuju dengan Al-Quran, kalau kalian setuju bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, berarti kalian setuju bahwa saya lebih mengenal Muhammad daripada kalian. Dengan demikian, kalian jangan so tahu. Kalian jangan merasa lebih kenal Muhammad daripada saya. Saya lebih tahu tentang Muhammad daripada kalian. Paham nggak? Silakan kalian survei berapa banyak orang Kristen dan Yahudi yang mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Mau survei 10 orang kek, 100 orang kek, 1 juta orang kek, silakan. Coba kalian pertanyakan, apakah benar orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri? Di garis bawahin ya, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Udah sadar belum? Gak ada satupun orang Kristen dan Yahudi yang mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Hah? Siapa? Waraka bin Naufal dan Buhairah. Ada. Kalau kalian percaya cerita Waraka bin Naufal dan Buhairah, saya juga bisa. Orang-orang Korea Utara yang mengetahui bahwa tanpa ragi adalah nabi seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri adalah mantan pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Jelas kan? Hah? Di mana mereka sekarang? Udah meninggal.
Kalian tahu gak bahwa cerita Warakah bin Nawfal dan Buhairah yang ada di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmizi baru ditulis lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Semua penulis hadis bukan saksi mata, guys. Mereka hanya menulis berdasarkan apa kata orang, dari kata orang lain, dari kata orang lain, dari kata orang lain lagi, yang nggak tahu lewatin berapa banyak orang. Dan sekarang kamu dengar dari saya sendiri nih ya. Bukan dari kata orang lain, apalagi dari kata orang lain dari orang lain lagi. Yang tahu bahwa saya Nabi adalah mantan pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Dua-duanya udah meninggal. Goblok gak kamu kalau kamu percaya dengan omong kosong seperti itu? Kalau kamu bisa mengerti bahwa ketika saya berkata yang tahu saya Nabi adalah Kim Il Sung dan Kim Jong Il itu hanya karang-karangan saya, seharusnya kamu cukup cerdas untuk mengerti bahwa Warakah bin Nawfal dan Buhairah itu hanyalah karang-karangan orang yang ditulis lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Udah sadar belum? Kalau kamu masih belum sadar juga, kalau kamu masih mau ngotot berkata bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya, ya sudah, sekarang saya ngaku deh. Saya kenal Muhammad seperti saya mengenal anak-anak saya sendiri. Muhammad adalah anak nakal, bukan Nabi. Surat Abal-Abal 1 ayat 1. Sesungguhnya Muhammad menubuatkan datangnya Nabi tanpa ragi. Bagaimana? Masih mau ngotot berkata bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri? Atau udah sadar bahwa tidak ada satu orang Kristen atau Yahudi pun yang mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri? Kalau kalian sudah sadar bahwa tidak ada satu orang Kristen atau Yahudi pun yang mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, berarti kalian sudah sadar bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah 146 itu salah. Kalau kalian sudah paham bahwa surah Al-Baqarah 146 itu salah, berarti kalian sudah paham bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Jelas ya? Yuk, sekarang kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh channel Rabbanians yang lebih tahu tentang Muhammad daripada orang-orang Kristen ini. Dalam kurung, karena channel Rabbanians ini lebih tahu tentang Muhammad daripada orang-orang Kristen, berarti dia sudah membuktikan bahwa surah Al-Baqarah 146 itu salah. Oke, jelas ya? Berangkat dari Al-Baqarah ayat 146, kita akan membahas salah satu kitab dalam Bible, yaitu Yesaya pasal 42. Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya terangkan dulu bahwa dalam Bible itu terdapat dua bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah Taurat, kemudian Perjanjian Baru adalah Injil. Nah, teman-teman dengar sendiri ya. Channel Rabbanians menyebut Yesaya 42 terdapat pada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah Taurat, Perjanjian Baru adalah Injil. Artinya, cuman ada dua kemungkinan. Channel Rabbanians ini nggak tahu tetapi sok tahu, atau dia berbohong. Ada 39 kitab di dalam Perjanjian Lama, dan yang disebut dengan Taurat adalah 5 kitab pertama. Yesaya bukan termasuk dalam 5 kitab pertama, bukan Taurat. Dan ada 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Yang disebut dengan Injil hanya 4 kitab pertama. Jadi, cuman ada dua kemungkinan. Channel Rabbanians ini nggak tahu, atau dia berbohong. Jelas ya? Nah, karena dia berkata bahwa nubuat tentang Muhammad ada di kitab Yesaya, bukan di Taurat dan bukan di Injil, berarti dia membuktikan bahwa Al-Quran salah lagi. Karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berkata bahwa nubuat tentang Muhammad adanya di Yesaya. Al-Quran berkata bahwa nubuat tentang Muhammad adanya di Taurat dan Injil. Kenapa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang berkata bahwa nubuat Muhammad ada di Yesaya? Apakah Allah lupa kasih tahu bahwa ada nubuat tentang Muhammad di Yesaya? Atau Al-Quran sudah korup? Seharusnya ada ayat dari Allah yang berkata bahwa nubuat tentang Muhammad ada di Yesaya, tetapi sekarang udah nggak ada. Sekarang teman-teman udah paham belum? Klaim channel Rabbanians bahwa ada nubuat tentang Muhammad di kitab Yesaya hanya menunjukkan bahwa channel Rabbanians lebih hebat daripada Allah. Allah aja nggak tahu ada nubuat tentang Muhammad di kitab Yesaya. Paham ya?
Yuk, sekarang kita dengar lagi dia ngoceh apaan. Untuk membuktikannya, mari sama-sama kita kaji Yesaya pasal 42 ini. Pada ayat pertama menjelaskan mengenai nubuatan terhadap sosok rahasia ini yang sangat istimewa. Ayatnya berbunyi, "Inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku." Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku yaitu hamba Tuhan dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi yaitu Tuhan senangi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kata channel Rabbanians, Abdullah, Mustafa, dan Habibullah adalah nama lain dari Muhammad kan? Benar ya? Yuk kita baca lagi Al-Quran surah 61 ayat 6. "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad." Namanya siapa di situ? Ahmad. Bukan Abdullah, bukan Mustafa, bukan Habibullah kan? Jadi, klaim channel Rabbanians bahwa kitab Yesaya menubuatkan Muhammad membuktikan apa lagi? Membuktikan bahwa Al-Quran salah lagi. Pastinya, di Al-Quran tertulis bahwa Nabi yang dijanjikan bernama Abdullah, Mustafa, atau Habibullah. Ternyata Al-Quran tertulis namanya Ahmad. Coba dong kalau ada teman-teman muslim yang kenal dengan channel Rabbanians ini, tolong tanyakan kepada dia ya. Boleh gak sih umat muslim bersyahadat dengan bersaksi bahwa Abdullah adalah Rasul Allah? Atau Mustafa adalah Rasul Allah? Atau Habibullah adalah Rasul Allah? Oke, tolong tanyain ya. Yuk kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak sedikit memaksa. Hah? Apa? Sedikit memaksa. Oh, sedikit memaksa. Nah, begini guys. Saya sudah taruh link video Rabbanians di deskripsi video ini buat teman-teman yang mau nonton video Rabbanians sampai habis. Dan saya sudah melihat argumen channel Rabbanians sampai selesai. Isinya cuma sedikit memaksa doang. Cuma sedikit memaksa dengan berbagai ilmu cocokologi supaya Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Yang pertama, dia tahu bahwa Yesaya adalah salah satu kitab para nabi, bukan salah satu kitab Taurat. Tetapi dia berbohong dengan berkata bahwa perjanjian lama adalah Taurat. Yang kedua, dia memaksakan 3 nama, Abdullah, Mustafa, dan Habibullah, untuk berkata bahwa itu adalah Muhammad. Dengan demikian, dia 3 kali berkata bahwa Al-Quran salah, karena Al-Quran berkata namanya Ahmad. Yang ketiga, dia cuma mengeluarkan argumen bahwa Yesaya 42 bukan bernubuat tentang Yesus, dan memaksakan bahwa jika bukan Yesus berarti Muhammad. Begini guys, dari tadi kita belum baca Yesaya 42 sedikit pun kan? Entah Yesaya 42 itu bernubuat tentang Yesus atau bukan, tidak membuktikan bahwa Yesaya 42 adalah nubuat tentang Muhammad. Nggak ada hubungannya guys. Kamu mengeluarkan argumen apapun untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak menjadikan Muhammad adalah Nabi. Ngerti gak? Kamu mengeluarkan argumen apapun untuk membuktikan Kristen salah, tidak menjadikan Islam benar. Ngerti gak? Seluruh isi ajaran Islam hanyalah mempertanyakan Kristen. Semua orang Islam yang saya tahu, bisanya cuma menghujani orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan. Lalu merasa benar dan merasa menang apabila orang Kristen tidak menjawab. Nggak ada satu orang Islam pun yang saya tahu bisa menunjukkan bahwa Islam benar tanpa menuduh dan mempertanyakan Kristen. Walaupun Kristen salah, tidak membuat Islam benar guys. Dan kenyataannya Kristen tidak salah. Kamu hanya bisa membuat Kristen salah dengan melakukan apa yang dilakukan oleh channel Rabbanians, takiyah dan memaksa. Walaupun dampaknya membuktikan bahwa Al-Quran salah, mereka nggak peduli. Yang penting apapun dilakukan supaya Kristen kelihatannya salah. Dan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pembenaran dengan alasan bahasa Arab dan lain sebagainya untuk menutupi kesalahan Al-Quran itu.
Pembenaran itu bukan kebenaran, guys. Pembenaran itu adalah bukti kesalahan. Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Muhammad bukan nabi yang dijanjikan di dalam Alkitab, adalah kenyataan. Jadi bagaimana? Itu Sir Hasirim, kitab Kidung Agung di dalam Alkitab berbahasa Arab versi Pandek, bisa dilihat di aplikasi Alkitab. Di situ bunyinya Habibi abyadu wa ahmaru mu'lamu bayna rabbuah. Sedangkan di dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama Kidung Agung berbahasa Ibrani, Dodi cahwe adum dagul mere papa kekasihku. Enak suara enak. Terusin. Ya. Enak suara. Aku minus ya, jadi kurang begitu melihat wajahmu. Oh, ini jelas nih. Pakai softland yang warna biru. Waduh, nggak cocok nih. Kalau kulit gua putih pakai softland apapun mungkin cocok ya. Kalau kulit gue ireng kayak gini nggak cocok. Oke. Ya, di dalam Sir Hasirim pasal 5 ayat ke-10 di situ disebutkan Dodi cahwe adum dagul merofapa. Kekasihku kulitnya putih, bersih, kemerah-merahan, mencolok di antara selaksa orang atau 10.000 orang. Selaksa albino, itu sinonim albino ya. Ya, 10.000 orang. Nah, coba kita telaah ya, baik di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada seorang pun ya, atau bahkan di dalam sejarah dunia ya, kamu bisa cari ya, tidak ada satupun orang yang pernah membawa 10.000 orang. Kalau memang ada silahkan ya koreksi saya. Tidak pernah ada di dunia ini yang membawa 10.000 orang dan kulitnya memiliki ciri putih kemerah-merahan kecuali Nabi Muhammad SAW. Hi, my name is Satan, and today this sexy little Islamic scholar is going to talk to us about how to correctly draw a accurate and respectful portrait of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. So pencils at the ready, and let's get started. I saw a man of striking appearance. Striking appearance. Radiant face. Radiant face. Beautifully created. Beautifully created. Oh, he's gonna be so cute. His belly wasn't protruding. Oh, shit. Make it all flat, I guess? Nor was his head disproportionate and small. Oh, fuck it. Make his head a bit bigger like that. Proportionate and delicate, finely made, a specimen of a creation. A specimen of a creation? How the fuck is that supposed to help me? In his eyes there was a contrast. The dark was immensely dark. The white was excessively white. Now that's better. Okay, so really, really dark in the middle and really, really white on the outside. And his eyelashes were long. Long eyelashes? And his neck was elegantly long. Oh, fuck. Make his neck a bit longer. His beard was full and thick. Like it nice and bushy. His eyebrows were arched. Like that. But they were not joined. It was separated. Oh, for fuck's sake! So, that one there, and that one there. From afar, the most striking and outstanding in appearance. All right, so he's like a Monet. He looks all sexy from a distance, but when you get up close, you be thinking,
What the fuck? And when he came near, the best of them and the most handsome of them in closeness. Oh my God, so what? He's hot from far away. He's hot when he's right up close in your face. I am starting to see why this guy has got 1.6 billion followers. He was medium in height. Your eye didn't have to strain to look up at him, nor was it tedious to look down at him. He was a comfortable sight to look at. What the fuck? So let's imagine you got some tall-ass motherfucker and he's looking directly at Muhammad right in the eye, but he don't have to strain to look down. And next to him, you got some little midget bitch and he's looking at Muhammad directly in the eye, but he don't have to strain to look up. The only way that makes any kind of sense is if we move Muhammad away. Move him away right into the distance. Keep on moving him away until he's standing on the fucking horizon. This is Muhammad Rasulullah. This is Muhammad Rasulullah. Well, I guess it might be, but I can't tell because he's standing so fucking far away. Anas ibn Malik says, he says, I came out one night, it was the full moon night. So it was a full moon? So whoop-de-fucking-do? He says, I came out at a full moon night and I looked at the moon and I saw it, beautiful, handsome. So I said, let me go see if the moon is more handsome or my prophet is more handsome. Let me see if that is more beautiful or the prophet is more beautiful. So I went and I saw him standing afar. I know he's standing afar. He's on the fucking horizon. So I looked at his face and I looked at the moon and I looked at his face and I looked at the moon and I looked at his face and I looked at the moon. God. And he said, Wallahi, he was more handsome than the moon in its entirety. What? He was more handsome than a big fucking dusty rock with craters all over it? That is just the look of your Rasul. Oh, well, thank you so much. That is so fucking helpful. Aisha radiyallahu anha says, I was sewing with the needle. My needle dropped in the dark. I couldn't find it. I said, Ya Rasul, I can't find it. He moved his face close, and I swear, out of the radiance of his face, I found my needle. Oh, come on. What? He's got a fucking glow-in-the-dark face? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was mind-bogglingly handsome. I have to admit, he certainly sounds like a real cutie bum. What with his big-ass ostrich neck and his perfectly proportioned, delicate head that glows in the fucking dark. Amr ibn al-As says, I sat with him many times, but if you ask me to describe his face, I can't describe it. Oh, Jesus Christ! So, in conclusion, I think we have achieved a very accurate representation. Fuck's sake. Well, I like to draw my hammer. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Saya belajar di tempat di mana Bible itu ditulis, Ustaz. Bible itu ditulis dan saya belajar di situ. Dan semua yang saya pelajari adalah membenarkan, bukan membenarkan Al-Quran, bukan membenarkan Islam, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan. Sekali lagi, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Ahmad. Alef, hei, bahasanya tuh hurufnya alef, hei, mem, dalet. Ahmad. Lalu mem, het, mem, dalet. Ada ekor im di belakangnya. Muhammad im. Ada Ahmad.
thousands of years, Hebrew language experts have been studying the numerical, pictographic, and ideographic meanings and hidden messages of Hebrew words. Hebrew is a very ancient language, deriving from one of the oldest known languages in the world, Aramaic. There are many within the Hebrew language community that believe that the Hebrew language carries with it an element of divinity. They believe this largely because the Old Testament scriptures, which include the very words of God himself, were written in the Hebrew language. Hebrew language experts have ascribed numerical values to each of the Hebrew letters in the many thousands of years old practice of the gematria. It is believed that the adding up of the values of letters within certain names and phrases can then give added meaning or significance to a word. In addition to the numerical values attached to each Hebrew letter, there are also ideographic and pictographic meanings assigned. As you know, an ideogram is a symbol that represents an idea, like the male and female shaped signs that you see on the outside of public restroom doors. The Hebrew symbols or pictures and idea expressions of each Hebrew letter are also very ancient in their origin. We have unearthed archaeological remains of Hebrew ideographs, stories or ideas expressed in pictures and symbols. Each symbol is related to a particular Hebrew letter. There are several ancient ideographic meanings for each of the Hebrew letters, each letter carrying its own unique symbol which represents that idea. And so it is possible for someone who understands this practice and information to arrive at pictographic and ideographic meanings attached to certain Hebrew words. An amazing example of how this works can be demonstrated on the word Lord, all capital letters. This is the Hebrew tetragrammaton for the unspeakable name of God, expressed with the four Hebrew letters Yud, He, Vav, He. These four Hebrew letters in the Hebrew ideograms express the phrase, behold the hand, behold the nail, a clear prophetic meaning of the promise of Yahweh through his Son Jesus Christ, that he himself, Yahweh himself, would take the punishment for our sins. He would be pierced for our sins and transgressions. Similarly, Yeshua, the name of Jesus in Hebrew, has a striking ideographic correlation. The letters of Jesus' name are Yud, Shin, Vav, Ayin, and the ideographic meanings of each of these letters can easily make the phrase, the one who creates, the one who destroys, the one who saves, the one who knows you and wishes for you to experience him. Now, let us consider the name of Muhammad, the acclaimed prophet of Islam. Muhammad is an Arabic name. It means praiseworthy, the praised one, the lovely one, or the beloved one. Interestingly, it has a Hebrew equivalent. Hebrew and Arabic have their origins in the same language of Aramaic, so it is not surprising then to discover that they have many words that are the same or very similar. The Hebrew equivalent for Muhammad, the Strong's Hebrew Concordance word number 4261, is Mahmad. It means lovely or deeply beloved or praiseworthy. The word is found, for example, in Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Mahmad is translated as altogether lovely. Muhammad or Mahmad in Hebrew is written in the Hebrew with these four Hebrew letters, Mem, Chet, Mem, Dalet. What are their pictographic meanings? The letter Mem means overpowering chaos. The letter Chet means a wall or a fence or the idea of separation. The letter Dalet means pathway or to enter. So taking these letters together that make up the word Muhammad in Hebrew or Mahmad, one can easily construct the phrase Mahmad or Muhammad, the pathway to overpowering chaos and separation. Could the Hebrew ideograms and pictograms, thousands of years old, which so clearly portray the ideological truth behind the names of Yahweh and Yeshua in striking detail, with corresponding revelations about their person and work clearly found in the Scriptures, could these Hebrew pictograms of the name of Muhammad be an ominous warning in the last days? Muhammad, Mahmad, he is the pathway to overpowering chaos and separation.
ayat ini, informasi ini, nubuat ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama apa tidak? Itu maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tidak? Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Pengakuan Ustadz Stephen di YouTube ini sah dan meyakinkan untuk menjadi bukti pengakuan resmi. Kenapa? Karena pengakuan yang ia berikan itu ada di channelnya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain. Kira-kira dia ngomong apa ya? Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Itu, saya jelas ordonya, saya ordo Jesuit. Katedral Jakarta. Saya ditahbiskan di Vatikan langsung. Nomor ordo saya, Mas bisa cek sampai ke Vatikan. Bagi sebagian orang, penyebutan lokasi kejadian dan lainnya merupakan bukti kuat dan meyakinkan. Semakin detail yang disebutkan, semakin mudah untuk diyakini. Bahkan dia sampai menyebutkan nomor induknya loh. Tapi pakai disensor. Tanya kenapa? Memberanikan diri saya untuk bersyahadat tanpa alasan, jadi nggak usah ditanya alasannya apa saya masuk Islam, karena tidak ada alasannya. Waktu itu saya cuma iseng doang. Nah, tahu ya iseng. Mengerti ya, saya berbahasa Indonesia nih, saya nggak pandai berbahasa Jawa nih. Ya. Ini iseng doang waktu itu. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya. Ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Saya dulu TK-nya di sini di Surabaya, TK Katolik Kristus Raja. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel. SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislaus. SMA-nya SMA Katolik Santa Maria. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rodok cerdas saya. Ya. Kemudian nggak ditaruh di umat saya, nggak ditaruh di gereja. Tapi karena saya 2 tahun bisa selesai tahun, saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rodok cerdas ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Jadi aku sekolah sakmono ini tidak dikanggo sama negara Indonesia ini. Jadi saya waktu masuk TVRI suruh cari ijazah umum. Maka saya gimana caranya sekolah sambil kerja? Ya sudah saya di ITATS. Jadi saya insinyur saya teknik sipil dari ITATS. Jadi saya sekolah lagi. Sekolah mana? Oh cepet banget. Ya maklum aja ini apa.
Ya cepet, pokoknya nemu ijazah, udah selesai. Ya. Makanya saya produk singkat sekolah di ITAS itu. Ya. Nggak banyak orang kenal saya di ITAS. Kecuali yang pernah saya marahi. Ya, karena LLM ini biar mantan komandan resimen mahasiswa. Gua ya. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keos segala macam. Alah, ya saya jadi Islam dari tahun 94. Sampai sekarang mengikuti acara perdebatan berpuluh-puluh kali yang nggak pernah ada keributan. Tidak pernah ada sampai baku hantam, nggak pernah ada. Itu bullshit semua, bohong semua. Orang debat, cari kesempatan dalam kesempitan. Saya nggak mau debat begitu. Saya kalau mau debat, TV One atau Stadion Utama Gelora, Senayan Jakarta. Saya kan sudah menantang di YouTube itu. Semua pendeta di Indonesia lawan saya sendiri. Bukan jangan diketahui, ini serius. Semua pendeta di Indonesia lawan saya sendiri. Bukan jangan diketahui, ini serius. Saya kalau mau debat, TV One atau Stadion Utama Gelora, Senayan Jakarta. Saya kalau mau debat, TV One atau Stadion Utama Gelora, Senayan Jakarta. Bukan jangan diketahui, ini serius. Bukan jangan diketahui, ini serius. Lalu yang kedua adalah ketika Ustadz Yusuf Al-Islami dari Lampung berusaha untuk mempertemukan saya dengan Yahya dalam perdebatan di Lampung, itu pun atas persetujuan dari Yahya sendiri. Tapi begitu saya sudah mengiyakan bahwa saya bersedia berdebat di Lampung, dan ketika Yahya dihubungi oleh Yusuf Al-Islami, lagi-lagi Yahya bikin ulah sehingga perdebatan itu tidak jadi, di mana Yahya memaki-maki si Yusuf Al-Islami sehingga akhirnya acara debat pun batal ya. Nah, ketika acara itu tidak jadi, lalu Yahya terus berkuar-kuar bahwa dia mau menantang untuk debat di Istora. Dan saya juga katakan bahwa saya siap untuk berdebat melawan Yahya di Istora. Saya tidak mungkin tidak datang, mustahil tidak datang. Lalu Yahya bilang, oh mau di TV One lagi. Saya yang bahkan mengambil inisiatif menyurati TV One. Walaupun sampai hari ini tidak ada balasan. Tapi jelas menunjukkan bahwa saya tidak mundur satu langkah pun di dalam menghadapi perdebatan dengan Yahya. Tiat Foundation, lembaga Islam yang mau melakukan di tanggal 26 Oktober itu. Nah, dengan koordinasi dengan mereka lalu akhirnya disepakati bahwa kita akan menyelenggarakan acara debat yang lebih tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang, di syuting atau di live streaming dan dipublikasikan. Dan pihak AWF dan kami sudah sepakat, semua narasumber sudah dihubungi, baik kami dari pihak Kristen, saya maupun pendeta Muriwali, demikian juga Yahya Waluni. Mula-mulanya dia katanya siap dan siap menghabisi saya, ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Penyakitnya Yahya yang lama muncul lagi. Di hari-hari menjelang perdebatan, dia mulai menghilang. Dan itu dialami sendiri oleh pihak Abdullah Wasiat Foundation. Dan karena upaya untuk menyelenggarakan perdebatan itu kelihatannya sudah tidak mungkin terjadi karena Yahya Waluni mulai berulah, maka AWF pun akhirnya menarik diri dari rencana untuk menyelenggarakan perdebatan itu. Dan berikut ini kita akan melihat bagaimana penjelasan atau juga WA dari pihak Abdullah Wasiat Foundation terkait dengan pembatalan acara tersebut. Nah, sekarang saya akan membacakan buat saudara WA langsung dari AWF Abdullah Wasiat Foundation. Nah, begini. Ku mengalah menuruti semua inginmu. Andai kau bisa pahami dirimu, menghargai aku sedikit saja. Saya bilang juga apa? Dulu kasusnya ya seperti ini. Ya, jadi orang ini memang hanya bisa mulut besar, berkoar-koar, berteriak-teriak menantang semua pendeta untuk berdebat, tapi nyalinya untuk berdebat itu sama sekali tidak ada. Dia hanya berteriak-teriak saja kalau ada pihak Kristen yang merespon.
menanggapi secara serius tantangan dia, maka ujung-ujungnya adalah menjelang hari perdebatan menghilang nomor HP, SMS, atau telepon tidak diterima atau bahkan dimatikan sama sekali. Bahkan ini pihak AWF langsung mendatangi tapi tetap tidak mau ditemui. Nah, kalau sudah begini mau dikata apa lagi? Saudara-saudara yang sekian lama menganggap bahwa Yahya ini orang hebat, ya orang top, jago debat, buka mata saudara untuk lihat siapa yang saudara agung-agungkan tidak lebih daripada pengecut juga penipu. Ya, saya sudah pergi langsung ke Sorong dan membuktikan bahwa klien dia bahwa dia adalah pendiri dari UKIP Sorong itu, rektor pertama, semua omong kosong. Bahkan dokumen-dokumen resmi saudara bisa lihat ya, SK-SK dari awal sudah kami paparkan dan jelas bahwa itu adalah kebohongan. Walau Yahya ini bukan hanya penipu, ya, bukan hanya pembual, bukan hanya pembohong, tapi dengan adanya konfirmasi dari AWF, kita semua jadi tahu bahwa dia tidak lebih daripada seorang pengecut dan pecundang. Saudara, AWF ini bukan Kristen. AWF ini Islam, lembaga Islam yang sudah malang melintang di dalam melaksanakan acara dialog antar umat beragama. Kali lalu saya juga debat sama Sanihu Munir, itu juga diselenggarakan oleh AWF. AWF bersurat resmi kepada saya, bahkan tanggung tiket saya hadir dalam acara perdebatan di Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo. Jadi mereka tahu, AWF tahu bahwa saya tidak pernah lari di dalam acara-acara perdebatan semacam ini. Tapi mereka sendiri mengkonfirmasi, silakan hubungi mereka. Dan mereka akan memberi penjelasan bahwa Yahya memang mundur atau menghilang atau tidak mau dihubungi pada detik-detik terakhir. Kalau sudah disampaikan, sebuah bukti sudah dibeberkan sedemikian rupa, saudara masih mau tetap percaya Yahya, terserah kamu. Tapi itu menunjukkan bahwa kamu betul-betul tolong. Bukan jangan diketawai, ini serius. Bukan jangan diketawai, ini serius. Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Jadi bagaimana? Kamu mau keluar dari Islam sekarang atau nanti? Kamu mau jadi Kristen bagus, kamu mau jadi agnostik atau ateis pun nggak masalah. Kamu nggak usah takut masuk neraka kalau kamu keluar dari Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Tidak ada agama lain di dunia ini yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri kecuali Islam. Bagaimana? Kamu punya alasan apa lagi untuk tetap di Islam? Coba pikir. Semakin kamu pikir, semakin kamu nggak punya alasan untuk tetap beragama Islam kan? Nah, kalau kamu udah nggak punya alasan untuk tetap beragama Islam, silakan tulis saya keluar dari Islam di kolom komentar di bawah video ini ya. Setelah kamu tulis saya keluar dari Islam di kolom komentar di bawah video ini, kamu akan merasakan damai dan tenang yang belum pernah kamu rasakan. Dan kamu tidak akan pernah lagi mau beragama Islam. Dan kalau kamu mau punya teman-teman yang sudah keluar dari Islam juga, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/murtadin. Di situ kamu akan tahu bahwa kamu tidak sendirian. Paham ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu. Silakan tulis saya keluar dari Islam di kolom komentar video ini sekarang. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. True story. Thank you very much. Christ is Lord. Islam is false.